Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Eman lihat semuanya sehat dan kita tetap semangat untuk terus belajar walaupun COVID ini belum selesai. Kita tidak terkendala dengan itu, maka hari ini kita akan belajar matematika. Perhatikan dengan baik, pahami sehingga kalian bisa betul-betul mempelajari materi hari ini dan membuahkan hasil yang baik. Mari kita akan mulai matematika tentang pembagian pecahan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama bahwa kalian diajak untuk bisa menjelaskan dan sekaligus melakukan perkalian dan pembagian pecahan. Pembagian dan perkalian yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pembagiannya, karena di materi perkalian adalah materi yang minggu kemarin sudah kita bahas. Adapun nilai-nilai yang mau kita tanamkan adalah satu, nilai kejujuran. Kedua, kalian berani. Berani artinya di sini adalah kalian berani mencoba. Jangan takut salah. Ya, karena kita belajar. Lalu yang ketiga, pantang menyerah. Ketika kita menemukan kesulitan, kita terus berani mencoba dan mencoba. Yakin kalian bisa karena kalian pintar. Anak-anak, pembagian pecahan kita akan bagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Lalu yang kedua, pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Yang ketiga, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Lalu yang keempat adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Baik, anak-anak, mari kita perhatikan ke depan. Kalian simak bersama materi ini, maka ketika kalian mencermati, mengamati dan mengikuti dengan baik, Pak Eman yakin kalian bisa dan hasilnya pun akan baik. Yang pertama, ini adalah bilangan asli 4 dibagi 2/3 sama dengan 4 dikalikan dengan 3, penyebutnya adalah 2, maka per 2. 4 kali 3 sama dengan 12 per 2. Nah, 12 per 2 ini bisa disederhanakan. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka 6 adalah hasil akhir dari perbagian 4 dibagi 2/3. Lalu selanjutnya kita balik. Kalau tadi bilangan asli dulu di depan, sekarang pecahan dulu di depan dibagi oleh bilangan asli. Soal yang kedua atau contoh yang kedua, 3/5 dibagi 4 sama dengan 3/5 dibagi 4. Di sini menduduki posisi 4/1. Kenapa di depannya 4? Karena 4 dibagi 1 sama dengan 4. Maka operasi bilangan pembagiannya ini kita jadikan perkalian. Yang berubah hanya bilangan pecahan belakang. Yang depan tidak berubah. Maka 3/5-nya tetap tidak berubah. Yang berubah adalah yang 4/1 kita balik menjadi 1/4. Ya. Baik. Nah, 3 kali 1 sama dengan 3, lalu 5 kali 4 sama dengan 20. Maka diperoleh hasil 3/20. Nah, apakah 3/20 bisa disederhanakan? Tidak. Ini sudah hasil akhir yang dihasilkan dari 3/5 dibagi 4. Lalu yang kedua, pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Mari kita cermati kembali. Kalian lihat dengan baik, perhatikan. Yang pertama, 3 dibagi
2/1/3. Nah, di sini ada campurannya. Maka langkah berikutnya adalah 3 dibagi. Nah, yang campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Penyebutnya 3, ya. Maka 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 6, tambahkan dengan pembilang di atasnya 1 menjadi 7. Maka diperoleh 3/7. Nah, itu tinggal dikalikan. 3 kali 3/7 sama dengan 3-nya dikalikan dengan 3, ya. Penyebutnya tetap 7. Maka 3 kali 3 sama dengan 9/7. Nah, 9/7 ini bisa dibagi. 9/7, 7 kali berapa yang mendekati hasilnya 9? Oh, dapat 1. Nah, dapat 1 berarti 1 kali 7 sama dengan 7. 7 dengan 9, selisihnya 2. Maka diperoleh hasil 1, sisanya tadi 2, penyebutnya tetap 7. Maka hasil akhir adalah 1, 2/7. Contoh yang kedua. Sekarang campurannya dibalik di depan. 3, 1/3 dibagi dengan 5, ya. Baik, maka yang campurannya kita rubah dulu. 3 dikalikan dengan 3, hasilnya 9, ditambahkan dengan pembilangnya 1 menjadi 10. Maka didapat 10/3 dibagi 5. Nah, tadi kembali yang 5 itu dijadikan pecahan biasa menjadi 5/1. Kenapa 5/1? Karena hasilnya sama dengan 5. 5 dibagi 1 sama dengan kembali ke awal 5. Maka kita mulai lanjut proses. 10/3 dikali dengan 1/5, ya, sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Lalu penyebut 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Maka 10/15. Nah, 10/15 masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Bilangan berapa yang bisa membagi 10 dan bisa membagi 15? Oh, ternyata bisa dibagi 5. 10 bisa dibagi 5, hasilnya 2. Lalu 15 bisa dibagi 5, hasilnya 3. Maka hasil akhirnya adalah 2/3. Begitu ya anak-anak? Baik, selanjutnya yang ketiga. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ya. Baik, tolong perhatikan kembali, lihat ke depan, ya. Tidak ada yang menulis dulu, yang penting kalian perhatikan, kalian paham langkah-langkahnya. Campurannya 5 1/4 dibagi pecahan biasanya 3/4 sama dengan, nah seperti biasa yang campurannya kita ubah ke pecahan biasa dulu. Maka 5 1/4-nya kita ubah. 4 kali 5 20 ditambah dengan 1 jadi 21. Penyebutnya tetap 4. Jadi 21/4 dibagi pecahan yang belakang tetap 3/4. Nah, kita proses balik menjadi perkalian. 21/4 dikali 4/3 sama dengan 21 kali 4 84 dan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kebetulan 84 ini habis bisa dibagi 12. Hasil akhirnya adalah 7. Begitu ya. Contoh yang kedua, ya. 2/3 dibagi dengan 4 2/5. Pecahan yang depan adalah pecahan biasa, yang belakang kita akan ubah menjadi pecahan biasa karena yang kedua adalah pecahan campuran. Maka 5 kali 4 sama dengan 20. Tambahkan dengan pembilangnya 2 menjadi 22. Maka didapat hasil
2/3 dibagi 22/5 sama dengan 2/3 dikali pembilang diubah menjadi penyebut, penyebut diubah menjadi pembilang, maka kali 5/22 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 dan 3 kali 22 sama dengan 66. Nah, 10 dan 66 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan itu, pembilang dan penyebut, dengan pembagi yang sama. Kita bagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan 66 dibagi 2 sama dengan 33. Maka hasil akhir adalah 5/33. Gitu ya anak-anak? Oke. Yang selanjutnya, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ya, baik. Kembali perhatikan anak-anak ke depan. Ya, 5/1/4 dibagi 2/3. Maka kedua pecahan campuran ini kita ubah semua menjadi pecahan biasa. Baik, kita kalikan. 5 kali 4 kali 5 berapa anak? Ya, betul, 20. Tambah 1 berapa? Ya, 21. Maka diperoleh 21/4 dari pecahan campuran 5/1/4. Yang kedua, 2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 2 berapa? Ya, bagus, 8. Maka diperoleh pembaginya 8/3. Baik, proses berikutnya kita akan mengalihkan. Maka 21/4 dikali 3/8 sama dengan 21 kali 3 sama dengan 63. Dan 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, 63 dan 32 ini tidak ada bilangan yang bisa langsung membagi habis. Maka kita akan ubah kembali menjadi pecahan campuran. Anak-anak, di sini ada 63 dan per 32. Nah, 63 dibagi 32 ini dapat 1. Maka 1 kali 32 sama dengan 32. Sementara bilangan di depan adalah 63. Maka selisih antara 63 dan 32 didapat 31. Maka selisihnya kita masukkan sebagai pembilang. Maka didapat hasil akhir 1/31/32. Ya. Baik. Contoh yang kedua, ya, bilangannya 2/5 dibagi 4/3/4. Sama proses seperti contoh yang awal, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikalikan 3 sama dengan 17, ditambah 5 kali 3 sama dengan 15, ditambah 2 sama dengan 17. Pecahan keduanya 4 dikalikan 4, 16, ditambah dengan 3, jadi 19. Maka untuk sementara pecahannya 17/5 dibagi 19/4. Nah, kita ubah menjadi pecahan perkalian, ya. Jadi 17/5 kita kalikan dengan 4/19. Diperoleh hasil sama dengan 68/95. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut dan tidak ada bilangan yang bisa membagi sama, maka hasil akhirnya tetap 68/95. Baik, anak-anak, sampai tadi yang sudah dijelaskan, semoga kalian memahami proses langkah-langkahnya. Dan sekarang kita akan coba mulai berlatih soal latihan, ya. Baik, anak-anak,
Ada 5 soal yang harus kalian selesaikan. Ya, tadi kembali di awal bahwa kalian harus berani mencoba, jangan takut salah. Nah, 5 soal ini mewakili dari 4 poin tadi yang sudah kita jelaskan. Ya, ada bilangan asli dengan campuran biasa, lalu kebalikannya, ya, pecahan biasa dengan bilangan asli. Yang ketiga, bilangan asli dengan pecahan campuran. Yang keempat, bilangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Dan yang kelima adalah campuran dengan pecahan campuran. Baik, selamat mengerjakan. Kalian coba kerjakan dengan teliti, jangan buru-buru, pahami betul. Kalau ada kesulitan, silakan kalian tanyakan. Ya. Baik, anak-anak, setelah kita tadi mengikuti pembelajaran dari awal, lalu latihan sudah kalian kerjakan, dan Bapak sangat bangga kalian bisa memahami materi kita hari ini, karena tujuan kita adalah memahami. Pahami betul prosesnya, caranya seperti apa untuk menghasilkan bilangan yang diminta. Ya, selamat, sukses, kalian luar biasa karena kalian mampu. Maka Pak Eman mau tanya nih, refleksi untuk kita hari ini. Yang pertama, apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Karena proses pemahaman itulah yang utama, ya. Di samping ketelitian itu harus. Lalu yang kedua, bagian materi mana yang menurut kalian masih sulit? Maka Pak Eman membuka, silakan kalian tanya. Kalau ada kesulitan, jangan malu untuk bertanya, karena kalian ingin bisa dan kalian yakin bahwa kalian mampu untuk menyelesaikannya. Ketika ada kesulitan, berani mencoba. Lalu refleksi sudah kita coba, ya, karena yang bisa menjawab adalah kalian masing-masing. Dari refleksi itu, lalu bagaimana selanjutnya aksi kita ke depan? Maka kalian harus terus berusaha menguasai materi ini, ya. Kalian banyak berlatih sehingga kalian betul-betul paham akan materi tentang pembagian pecahan ini. Baik, anak-anak, tuntas sudah kita pembelajaran hari ini. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan tadi memberikan manfaat bagi kalian, dan kalian terus berusaha berjuang untuk lebih baik, terus berusaha belajar untuk lebih baik, dan jangan menyerah ketika kalian mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang kalian anggap sukar, anggap sulit. Silahkan kalian bawa ke kelas, kita diskusi, kita belajar bersama. Kalian belajar, Pak Eman juga belajar. Maka kita sama-sama belajar, ya. Baik, begitu anak-anak. Terima kasih semuanya. Kalian sudah memperhatikan dengan baik, sehingga hari ini kita harapkan hasilnya pun baik. Terima kasih. Selamat melanjutkan belajar berikutnya.